Selamat siang Pak. Laporan dari mobil depan jenengan nggih. Ini sedang kami proses carbon clean menggunakan mesin terbaru kami supaya pembersihan internal mesin yang di ruang bakar itu menjadi maksimal. Karena ini prosesnya diulang-ulang selama 12 menit. Jadi kotorannya bersih Pak. Nah ini untuk kotorannya. Proses ini selama 12 menit dan secara otomatis dengan menggunakan mesin nggih. Ngoten. Sebelumnya untuk pembanding, sebelumnya kondisi ruang bakar seperti ini. Lalu setelah diproses carbon clean menjadi seperti ini Pak. Nah lalu ini setelah proses carbon clean nih Pak, terlihat bagian kepala piston, bagian atas piston yang melengkung itu. Nah ini kok Pak, ini kok sudah bersih nggih. Untuk bagian dinding memang terlihat sedikit kotor, namun itu bisa keluar lewat knalpot nggih. Itu sesuatu yang normal. Yang penting bagian ruang bakarnya ini sudah bersih Pak. Lalu untuk general check up-nya ya Pak, untuk general check up untuk wipernya masih cukup bersih sapuannya Pak. Nanti bonus dari kami akan kami simpankan nggih sesuai permintaan jenengan. Lalu lampu-lampunya itu hidup semua Pak. Lampu sen, lampu fog utama, jauh dekat dan lampu kota hidup. Lampu interior juga hidup. Lampu interior hidup. Untuk lampu-lampu bagian belakang itu juga hidup semua, seperti rem, sen dan kota hidup semua Pak. Untuk hidup. Lalu untuk filter kabin tadi sudah kami bersihkan Pak, kotorannya tidak banyak sekali, jadi cukup masih bisa dibersihkan, masih bisa dipakai. Lalu oli mesin sudah kami tap ya, sudah kami tap, akan diganti. Untuk punya remnya tadi kotor ya Pak, punya remnya kotor. Lalu air washer sudah kami tambahkan. Untuk fan belt, kondisi fan beltnya masih baik Pak, tidak ada indikasi retak-retak. Dan radiator masih aman, levelnya di bagian reservoir juga masih aman. Nah, untuk bagian busi, ini businya masih dalam batas toleransi ya Pak, masih bisa dipakai. Akan kami bersihkan, lalu kami pasang kembali ya. Dan juga untuk koilnya juga akan kami bersihkan Pak, untuk dalaman dari koilnya. Untuk throttle body sudah dibersihkan, kondisinya sudah bersih. Untuk filter udara mungkin juga bisa dibersihkan kembali ya. Lalu motor fan-nya juga berfungsi Pak, dua-duanya. Lalu untuk engine mounting, ini dari fisiknya ini sudah lemah Pak, karena ini karetnya sudah agak ambles gitu. Jika bapaknya masih belum merasakan getaran masuk ke dalam kabin, itu masih bisa dipakai. Untuk engine mounting ini memang sifatnya tidak urgent Pak, hanya di kenyamanan. Jika bapaknya sudah merasa getarannya sudah berlebih yang masuk ke dalam kabin, nah ini bisa diganti Pak engine mountingnya. Lalu di bagian bawah ini ada kebocoran oli ya Pak, berasal dari pembatas antara transmisi dan mesin. Nah, ini di dalam platnya ini. Nah itu jika mau diganti itu bisa sekalian saat proses penggantian kampas kopling, karena memang pembongkarannya berkaitan nih Pak. Jadi bisa jika bapaknya mau dipakai dulu itu bisa, karena memang untuk kebocoran olinya ini statusnya masih aman dalam batas toleransi. Nanti ketika penggantian kampas kopling bisa sekalian memperbaiki bocor olinya Pak.
Lalu oli transmisi kan kami ganti, sudah kami tap. Untuk filter oli tidak ada riwayat penggantian nih Pak. Lalu untuk kendala nomor 1 yang bagian setir berat. Bagian setir berat itu saat kami coba tadi dan juga sesuai konfirmasi panjangan kemarin, habis perbaikan kaki-kaki ya Pak. Dan tapi reksirnya tidak ikut di servis. Namun kondisi reksirnya itu masih normal Pak. Saat kami coba tadi juga tidak terasa berat. Nah, mungkin penyebabnya yang setir terasa berat itu bisa dari ban yang paling gampang. Ketika tekanan ban ini berkurang, itu juga bisa menimbulkan setir terasa berat Pak. Tekanan ban berkurang ataupun muatannya banyak, itu juga bisa berpengaruh juga. Jadi kesimpulannya untuk setir ini kondisinya masih aman. Lalu untuk kendala yang bagian kopling itu, mengingat mobil ini kilometernya itu di 85.000 ya. Saat kami cek tadi bagian master kopling bagian bawah itu masih aman, bagian atasnya juga masih aman. Nah, penyebabnya sendiri karena mengeluhkan masuk gigi terasa agak sulit ya. Dan saat dicoba tadi memang untuk kilometer 80.000 sampai 100.000 dan juga pemakaian di atas 5 tahun itu biasanya komponen kopling itu sudah mulai aus Pak. Tanda-tandanya seperti pertama, ketika mobil dibuat angkatan dan dilepas koplingnya perlahan itu timbul getar. Yang kedua, ketika dioper di RPM tinggi itu terasa selip. Dan yang ketiga, perpindahan giginya itu agak sulit. Nah, ini adalah tanda-tanda kopling setnya sudah bermasalah atau aus. Untuk solusinya bagaimana? Yang pertama dari kami, untuk solusi terbaik tetap penggantian kopling set Pak, karena mengingat kilometer tersebut sudah cukup tinggi ya. Untuk solusi yang kedua, jika bapaknya mau mencoba, bisa kami pasangkan peringan kopling. Nanti akan dipasang di bagian master kopling bawah. Jadi fungsinya itu memperingan pedal kopling Pak. Noten. Kami ada barangnya. Jika Bapak mau mencoba untuk dipasang terlebih dahulu peringan kopling. Namun jika nanti beberapa waktu timbul kendala yang lain, nah niku memang harus penggantian dari kopling setnya niku nggih. Lalu saat kami baterai tester tadi, itu hasilnya seperti ini Pak. Kesehatan akinya ada di 21%. Lalu kondisinya itu replace baterai atau mengganti. Jadi kesimpulannya aki ini itu sudah lemah. Dan ketika di starter juga tegangannya itu turun ke 6 volt. Biasanya normal itu 9 sampai 10 volt Pak. Untuk pengesernya normal. Jadi aki ini sudah lemah. Baiknya itu segera diganti Pak. Ya tidak kerepotan waktu di jalan tiba-tiba tidak bisa di starter. Nah, sekian laporan dari mobil panjenengan. Jika ada yang ditanyakan bisa hubungi admin kami. Terima kasih. Selamat siang.